warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Novita Dwi Anggraini dengan NIM 232103050073. Dalam video kali ini saya akan membahas topik apa saja yang ada pada mata kuliah psikometri. Nah, yang pertama ada hakikat dan ruang lingkup psikometri. Definisi dari psikometri itu apa sih? Psikometri adalah cabang psikologi yang mempelajari teori dan teknik pengukuran aspek psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, sikap, dan emosi. Nah, objek yang dapat diukur dalam psikometri ini berupa konstruk psikologis yang tidak langsung terlihat seperti motivasi, stres, atau kemampuan verbal. Nah, tujuan utama psikometri itu yaitu menghasilkan alat ukur yang valid dan reliabel untuk memahami manusia secara ilmiah. Nah, fungsinya yaitu membantu diagnosis, seleksi, evaluasi, dan intervensi dalam berbagai konteks psikologi. Nah, contoh penerapannya yaitu contoh penerapan pada pendidikan. Yang pertama itu ada tes minat dan bakat siswa. Terus untuk contoh dunia kerja itu ada tes seleksi karyawan berbasis kepribadian dan kognisi. Nah, untuk contoh di penelitian sosial yaitu seperti skala sikap terhadap isu sosial atau politik. Psikometri ini adalah fondasi ilmiah dalam memahami manusia melalui angka dan analisis statistik. Yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan psikometri. Sejarah psikometri berakar dari upaya awal untuk mengukur perbedaan individu secara ilmiah. Francis Galton merupakan tokoh yang mempelopori pengukuran karakteristik manusia melalui metode statistik, diikuti oleh James McGillicuddy yang memperkenalkan istilah mental test. Alfred Binet kemudian merancang tes intelijensi anak-anak yang menjadi dasar pengembangan tes IQ modern. Nah, Charles Spearman menyumbangkan teori faktor dan konsep intelijensi umum, serta metode analisis faktor yang memperkuat landasan statistik dalam psikometri. Seiring berjalannya waktu, psikometri berkembang dari teori tes klasik CTT yang menekankan skor total dan reliabilitas menuju teori respon butir (IRT) yang lebih presisi dalam mengukur kemampuan individu berdasarkan respon terhadap tiap item. Perkembangan teknologi turut mendorong transformasi dari tes kertas pensil menuju Computerized Adaptive Testing yaitu CAT yang menjadikan psikometri semakin akurat dan efisien dalam berbagai bidang seperti pendidikan, klinis, dan industri. Yang ketiga yaitu konsep dan skala pengukuran psikologis. Konsep pengukuran psikologis merujuk pada proses kuantifikasi konstruk-konstruk abstrak seperti kecemasan, motivasi, atau kepuasan yang tidak dapat diamati secara langsung seperti pengukuran fisik. Untuk itu, psikologi menggunakan skala pengukuran yang disesuaikan dengan karakteristik data. Skala nominal mengelompokkan individu ke dalam kategori tanpa urutan seperti tipe kepribadian. Skala ordinal menyusun data berdasarkan urutan, misalnya tingkat motivasi belajar dari rendah ke tinggi. Skala interval memberikan jarak yang sama antar nilai, seperti skala stres akademik mahasiswa dari 1 yang sangat rendah hingga 5 yang sangat tinggi, namun tanpa titik nol yang absolut. Sementara itu, skala rasio memiliki semua karakteristik sebelumnya dan titik nol yang bermakna, seperti jumlah jam belajar per minggu. Nah, pemilihan skala yang tepat sangat penting agar interpretasi data psikologis menjadi valid dan reliabel dalam konteks penelitian maupun intervensi. Yang keempat ada konsep dan faktor reliabilitas. Reliabilitas adalah keterpercayaan atau
konsistensi hasil alat ukur dalam konteks psikologi, yaitu sejauh mana alat ukur memberikan hasil yang sama jika digunakan berulang pada kondisi yang sama. Nah, tanpa reliabilitas, hasil pengukuran tidak bisa dipercaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas itu ada banyak. Yang pertama ada faktor internal. Nah, dalam faktor internal ini yang pertama ada jumlah item dan homogenitas butir soal. Yang kedua ada tingkat kesulitan dan bentuk peskoran. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Dalam faktor eksternal ini yang pertama ada kondisi responden, yaitu apakah lelah, apakah emosinya tidak stabil gitu. Nah, yang kedua ada lingkungan tes. Nah, lingkungan tes ini apakah dalam lingkungan tes ini bising atau pencahayaannya yang kurang atau waktunya yang tidak tepat. Nah, yang ketiga ada variasi kemampuan responden. Faktor teknis dan analisis yaitu kalibrasi alat, keterampilan penguji, metode estimasi seperti Colbatz Alpha, IRT dan sebagainya. Nah, semakin baik kontrol terhadap faktor-faktor ini, semakin tinggi juga reliabilitas. Nah, jenis kesalahan pengukuran yang biasanya terjadi yaitu ada kesalahan acak, random error, dan kesalahan sistematis, systematic error. Nah, contohnya yaitu tes kepribadian itu bisa berubah karena responden mengalami stres, atau tes IQ berbeda hasilnya jika dilakukan pada waktu yang berbeda, misalnya dilakukan pada pagi atau dilakukan pada malam hari, itu hasilnya itu bisa berbeda. Nah, alat ukur psikologi yang reliable itu menghasilkan data yang stabil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.